Dengar baik-baik, karena ini bukan dongeng pengantar tidur. Ini adalah kisah tentang bagaimana rumahku berubah menjadi kuburan berjalan, bagaimana istriku berteriak melihat ular di leherku padahal tak ada apa-apa, dan bagaimana putri kecilku hampir ditelan lemari tua buatanku sendiri. Aku, Andika, pengrajin mebel dari desa Sumbermulyo, nyaris kehilangan segalanya karena sepiring nasi yang kuberikan pada tetangga 5 tahun lalu. Kedengkian adalah racun, tapi yang lebih menakutkan adalah ketika racun itu punya nama, punya wajah, dan tinggal tepat di sebelah rumahmu. Jika kau pikir kau aman dari santet karena kau orang baik, kau salah. Kutukan tidak mengenal kebaikan, yang dia kenal hanyalah darah, nama, dan janji yang diucapkan di atas tanah kuburan. Dan malam ini, aku akan membawa kau menyelami setiap detik kegilaan itu, dari paku berkarat di atas daun pisang hingga pohon perak yang tumbuh dari sumur tua. Tapi aku peringatkan dulu, setelah kau dengar cerita ini, kau tak akan bisa lagi menatap bayanganmu sendiri dengan tenang. Jadi, tarik napas, rapatkan pintu, dan jangan berkedip, karena bab pertama dimulai dengan darah yang belum kering. Sebelum kau lanjut, tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng, karena aku tidak mau kau ketinggalan satu detik pun dari malam-malam teror yang hampir membunuh keluargaku. Dan jika kau pernah merasakan tatapan aneh dari tetangga, tulis di kolom komentar, karena mungkin kau juga sedang diincar tanpa sadar. Sekarang, mari kita mulai. Namaku Andika, umur 37, tinggal di desa Sumbermulyo bersama istriku, Sekar, dan putri sematawayangku, Mila, yang baru genap 8 tahun. Rumah kami dari kayu jati, hasil keringat 13 tahun menjadi pengrajin mebel. Halaman depan dipenuhi serutan kayu dan aroma lakuar yang khas, dan di samping garasi, mobil bak tua kami terparkir dengan bangga, hadiah dari pesanan lemari besar untuk camat tahun lalu. Hidup kami sederhana, tapi bahagia. Setidaknya, itulah yang aku pikirkan sampai suatu sore saat Sekar hendak menyapu teras dan menemukan segumpal tanah basah terbungkus daun pisang di depan pintu. Awalnya dia mengira itu sampah sisa anak-anak bermain, tapi saat dia membukanya, 3 batang paku berkarat tersusun segitiga menancap di tengah tanah. Tidak ada surat, tidak ada tanda, hanya aroma tanah yang terlalu anyir, seperti bau bangkai tikus yang mengendap berhari-hari. Sekar memanggilku dengan suara yang aneh, bukan teriak, tapi seperti ada yang menyumbat tenggorokannya. Aku berlari keluar, dan saat melihat bentuk segitiga paku itu, bulu kuduku langsung berdiri. Aku seorang perajin kayu, aku tahu paku, tapi aku tidak tahu mengapa 3 paku berkarat itu membuat perutku mual dan kepalaku berdenyut seperti dipalu dari dalam. Aku coba tenangkan Sekar, bilang itu mungkin iseng anak-anak kampung, tapi matanya yang biasanya bening kini merah dan berkaca-kaca, dan dia bergumam bahwa dia mimpi buruk tadi malam, tentang seorang kakek tua membawa lentera merah di tengah kebun bambu, melambai padanya. Aku tertawa kecil, menepuk punggungnya, tapi dalam hati aku diam-diam memeriksa setiap sudut rumah, setiap bayang-bayang di balik pohon Kamboja yang rimbun di samping pagar. Aku tidak melihat siapapun, tapi aku merasakannya. Tatapan yang dingin dan menancap seperti paku itu, menusuk batang leherku. Malam harinya, kami mencoba makan malam seperti biasa, tapi Sekar hanya memainkan nasi di piring, dan Mila yang biasanya cerewet tiba-tiba diam 1000 bahasa. Anak itu menatap ke arah jendela dapur yang gelap, dan saat aku tanya apa yang dia lihat, dia menjawab dengan suara kecil, "Paman Jayadi di sana, Ayah." Dia tersenyum tapi matanya hitam sekali. Jantungku berhenti berdetak sepersekian detik. Jayadi adalah tetangga sebelah rumah, bekas pengusaha mebel juga, tapi usahanya bangkrut 3 tahun lalu dan sejak itu ia jarang keluar rumah. Aku melongo ke jendela, tapi hanya ada kegelapan dan dedaunan Kamboja yang bergoyang. Aku pikir Mila hanya mengigau. Aku salah besar. Tepat pukul 2 dini hari, aku terbangun karena suara gesekan di atap rumah, seperti cakaran kucing tapi lebih berat dan berirama. Aku ambil senter, naik ke loteng, dan saat sorot cahaya menyapu genteng, aku melihat 3 ekor kelelawar mati dengan posisi kepala terpelintir, tak setetes darah pun keluar dari tubuh mereka. Leherku terasa kaku, dan dari celah genteng yang retak, aku mencium bau anyir yang sama dengan bau tanah di bungkusan daun pisang tadi. Aku turun dengan keringat dingin membasahi punggung, dan saat aku melewati kamar Mila, pintunya terbuka sedikit.
Aku melihat Mila duduk di atas kasur dengan mata terbuka lebar, tapi pupilnya membesar tak wajar, dan bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Aku mendekat, dan baru saat kupingku hampir menempel di mulutnya, aku mendengar bisikan pelan. Paman Jayadi minta aku datang ke kebun bambu. Ayah. Dia bilang ada mainan baru. Aku menggigit bibirku sendiri sampai berdarah untuk tidak berteriak. Aku gendong Mila ke ruang tamu, aku bangunkan Sekar, dan kami bertiga duduk melingkar di bawah lampu minyak yang berkedip-kedip karena listrik tiba-tiba mati. Di luar, suara langkah kaki berat dan terseret mengelilingi rumah. Bukan satu langkah, tapi puluhan, seperti pasukan yang berbaris tapi cacat. Aku mengambil parang yang tergantung di dapur, aku buka pintu depan dengan hati-hati, dan di bawah sinar bulan yang pucat, aku melihat jejak kaki raksasa, lebih besar dari telapak kaki manusia normal, dengan bekas cakar tajam yang merobek tanah basah. Jejak itu mengitari rumahku 3 kali penuh, dan berhenti tepat di pagar pembatas rumah Jayadi. Saat itu juga, pintu rumah Jayadi tertutup perlahan dengan bunyi derit yang panjang, seperti kayu yang meratap. Aku tidak tidur sepanjang malam. Aku duduk di teras dengan parang di pangkuan, dan aku bersumpah pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, aku tidak akan biarkan keluargaku menjadi tumbal bagi dendam siapapun. Tapi aku belum tahu bahwa dendam Jayadi bukan hanya dendam manusia biasa. Itu adalah dendam yang sudah menyatu dengan tanah, dengan akar, dengan darah leluhur yang mengalir di bawah rumahku selama puluhan tahun. Dan paku berkarat yang berbentuk segitiga itu hanyalah kartu nama. Yang sesungguhnya baru akan datang malam berikutnya, saat Mila terbangun sambil berteriak nama seorang kakek yang tidak pernah kukenal, dan Sekar mulai melihat bayangan hitam di setiap sudut rumah. Itulah awal dari 7 malam neraka yang nyaris mengubah kami menjadi patung kayu abadi. Dan semuanya bermula dari niat baik yang kutanamkan bertahun lalu, memberi pekerjaan pada Jayadi saat dia bangkrut. Rupanya, kebaikan kadang dianggap penghinaan. Dan penghinaan, jika disiram dengki setiap hari, akan tumbuh menjadi iblis yang haus akan daging keluarga. Fajar menyingsing di desa Sumbermulyo, tapi sinarnya seperti ditolak oleh udara di sekitar rumahku, cahaya pagi yang seharusnya hangat malah terasa dingin menusuk tulang. Bahkan saat aku berdiri di bawah sinar matahari langsung, bayanganku sendiri terlihat lebih pekat dari seharusnya, lebih hitam, dan seolah bergerak setengah detik lebih lambat dari gerakanku. Sekar tidak bisa tidur sama sekali, matanya sembab dan merah, dan saat aku menatap wajahnya, aku melihat urat-urat halus berwarna kehitaman mulai merambat dari pelipisnya menuju leher, seperti akar pohon yang tumbuh di bawah kulit. Mila masih terbaring di kamarnya, tidak mau bangun, dan saat aku membuka selimutnya, dia menggenggam erat sebuah gambar yang dia buat semalam dengan krayon merah dan hitam. Gambar itu memperlihatkan sosok kakek tua berjubah hitam dengan lentera yang apinya bukan merah atau kuning, melainkan hitam pekat seperti lubang di kertas, dan di bawah kaki sosok itu, ada 3 sosok kecil terbaring dengan wajah dicoret-coret kasar. Jantungku berdegup kencang, tapi aku mencoba menguatkan hati. Aku bilang pada Sekar bahwa aku akan menemui Jayadi. Aku akan menanyakan langsung apa maunya. Karena aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini, lebih baik perang terbuka daripada diam-diam dibunuh oleh rasa was-was. Sekar mencengkeram lenganku dengan kuku yang hampir menembus kulit, dia berbisik agar aku jangan pergi. Katanya dia melihat bayangan Jayadi berdiri di balik pohon Kamboja sepanjang malam, tidak bergerak, hanya menatap kamar Mila dengan senyum yang terlalu lebar. Tapi aku menarik tangannya pelan, aku ambil parang yang masih kusimpan di bawah bantal. Dan aku melangkah keluar menuju rumah Jayadi yang hanya berjarak 20 langkah dari pagar rumahku. Sepanjang perjalanan, aku merasakan tanah di bawah telapak kakiku seperti berdenyut, setiap langkah terasa membekas, dan saat aku mencapai pintu rumah Jayadi yang terbuat dari kayu jati tua, bau kemenyan yang tercampur bau darah segar menyengat hidungku. Baunya begitu pekat sampai mataku perih dan air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Pintu rumahnya terbuka sedikit, tidak terkunci. Dan dari celah itu aku melihat lilin-lilin merah yang menyala di dalam ruangan yang gelap. Lilin-lilin itu tersusun membentuk lingkaran sempurna, dan di tengahnya, Jayadi duduk bersila dengan punggung menghadap pintu, kepalanya tertunduk, dan di depannya ada sebuah altar kecil dari papan kayu yang di atasnya tergeletak boneka jerami dengan rambut hitam yang sangat mirip dengan rambut Mila. Aku mendorong pintu perlahan, derit kayu itu berbunyi seperti jeritan tikus yang terinjak, dan Jayadi tidak menoleh, tapi bahunya bergerak naik turun. Dia tertawa pelan, suara yang keluar dari tenggorokannya bukanlah suara manusia normal,
melainkan suara serak seperti gesekan amplas pada kayu kering. "Sudah kuduga kau akan datang, Andika," katanya tanpa berbalik, "tapi kau datang ke sarangku tanpa perlindungan, tanpa doa, hanya dengan parang kampungmu yang bodoh. Kau pikir besi bisa melukai sesuatu yang sudah tidak punya daging?" Aku menggenggam parang lebih erat, aku melangkah mendekat, dan saat aku hampir mencapai altar, Jayadi berbalik perlahan, wajahnya yang dulu biasa kini tampak mengerikan, kulitnya pecah-pecah seperti kayu yang terkena matahari terlalu lama. Matanya tidak lagi memiliki putih mata, semuanya hitam pekat, dan dari sudut bibirnya mengalir cairan hitam kental yang menetes ke dadanya. Aku mundur selangkah, tapi kakiku seperti terpaku di lantai, dan Jayadi berdiri dengan gerakan patah-patah seperti boneka yang talinya ditarik oleh tangan tak terlihat. Dia menunjuk ke arah boneka jerami di altar dan berkata, "Kau tahu kenapa aku bangkrut? Karena kau mengambil semua pelangganku, kau mengambil semua rezeki yang seharusnya menjadi milik keluargaku. Tanah ini hanya cukup untuk satu keluarga kaya, dan kau memilih untuk menjadi kaya tanpa berbagi, tanpa peduli bahwa aku punya anak istri yang kelaparan di belakang rumah ini." Aku ingin berteriak bahwa itu bukan salahku, bahwa usaha bangkrut adalah risiko bisnis, tapi kata-kataku tersangkut di tenggorokan karena dari altar itu, boneka jerami mulai bergerak sendiri, jari-jari kainnya mengepal, dan di dadanya tertancap 7 jarum hitam yang kini bergetar pelan, berdenyut seperti jantung yang hidup. Aku tidak tahan, aku berlari keluar dari rumah Jayadi, aku mendobrak pintu hingga kayunya pecah, dan saat aku sampai di halaman rumahku, aku melihat Sekar berdiri di teras dengan wajah pucat pasi. Tangannya gemetar sambil menunjuk ke dalam rumah. Dia berteriak bahwa ada sesuatu di cermin kamar mandi. Bayangannya bergerak sendiri. Dia bercermin tapi yang ada di cermin bukanlah dirinya, melainkan sosok perempuan tua yang tersenyum memperlihatkan gigi hitam. Dan saat Sekar berkedip, bayangan itu berbalik membelakangi dia, menunjukkan tengkuk yang berlumuran darah segar. Aku masuk ke dalam, aku menggendong Mila yang masih lemas, dan aku membawa mereka berdua ke ruang tamu. Aku tutup semua pintu dan jendela, tapi udara dalam rumah semakin dingin, embun mulai terbentuk di dinding kayu meskipun ini siang hari. Dan dari dapur, aku mendengar suara pisau bergesekan di atas meja. Aku berlari ke dapur, dan saat aku sampai di ambang pintu, sebuah pisau dapur besar melayang di udara tanpa ada yang memegang. Matanya berkilau di bawah sinar matahari yang redup, dan dalam sekejap, pisau itu melesat cepat menuju ruang tamu, tepat ke arah tempat Mila duduk. Aku menjerit, aku berlari mengejar pisau itu, tapi kecepatannya luar biasa. Dan saat pisau itu nyaris menancap di kepala Mila, tiba-tiba pisau itu berbelok sendiri dan menancap di dinding kayu di samping telinga Mila. Hanya berjarak 1 jari dari kulitnya, dan dari lubang tusukan pisau itu, darah kental mulai mengucur keluar dari serat kayu, mengalir membentuk tulisan di dinding. "Malam ke-7, kau serahkan anakmu, atau seluruh desa ini akan menjadi kuburanmu." Mila tidak menangis, dia hanya menatap tulisan darah itu dengan mata kosong. Lalu dia menoleh padaku dan berkata dengan suara yang bukan miliknya. Suara yang berat dan dalam seperti suara pria tua, "Ayah, Paman Jayadi bilang aku harus pergi ke kebun bambu malam ini. Dia bilang kalau aku tidak datang, ibu yang akan menggantikanku." Sekar jatuh pingsan di lantai, dan aku hanya bisa memeluk Mila sekencang-kencangnya, merasakan tubuh mungilnya yang dingin seperti mayat. Sementara dari luar, suara tawa Jayadi terdengar menggema dari segala arah, tidak jelas dari mana asalnya, seolah-olah seluruh desa ikut menertawakanku. Aku sadar bahwa parang dan keberanian fisik tidak akan cukup, aku butuh pertolongan dari seseorang yang mengerti dunia gaib lebih dalam dari aku, dan tiba-tiba aku teringat pada Mbak Eko, seorang pertapa tua yang tinggal di bukit sebelah desa. Konon dia pernah mematahkan kutukan santet yang membunuh 7 keluarga di kampung sebelah 40 tahun lalu. Orang-orang bilang dia memiliki raja sakti di dadanya yang bisa membakar energi hitam, tapi dia tidak pernah mau membantu siapapun karena dia sudah lelah dengan urusan manusia. Aku tidak punya pilihan, aku harus menemuinya malam ini juga. Meskipun hari sudah mulai gelap dan kabut tebal mulai menyelimuti jalan setapak menuju bukit, meskipun Sekar masih terbaring lemah dan Mila terus berbisik-bisik sendiri di sudut ruangan. Aku menyiapkan obor, aku mengambil air suci yang kebetulan masih tersisa dari pengajian minggu lalu, dan aku melangkah keluar rumah dengan tekad yang membara. Tapi saat kakiku melewati pagar, aku mendengar suara pintu rumah Jayadi terbuka lebar, dan dari kejauhan, aku melihat Jayadi berdiri di ambang pintu dengan lentera merah di tangannya. Cahaya lentera itu memancarkan aura ungu kehitaman yang membuat rumput di sekitarnya layu dan mengering dalam hitungan detik. Dia tersenyum lebar,
Gigi-giginya yang hitam dan runcing terlihat jelas, dan dia berkata dengan suara yang menggema di seluruh desa, "Pergilah, Andika, carilah pertolonganmu, tapi ingat, setiap langkah yang kau ambil menjauh dari rumah ini, aku akan mengambil satu bagian dari keluargamu. Malam ini kau akan kehilangan sesuatu yang takkan pernah bisa kau dapatkan kembali." Aku menggigit bibirku sampai berdarah, aku berdoa dalam hati, dan aku berlari menuju bukit dengan air mata bercampur keringat yang membasahi pipiku. Karena di belakangku, rumahku mulai mengeluarkan asap hitam dari cerobong yang bahkan tidak aku nyalakan, dan di jendela kamar Mila, aku melihat bayangan tangan-tangan pucat yang mulai menarik-narik tirai, bersiap untuk mengambil anakku sebelum aku kembali. Aku tidak bisa berpikir jernih, aku hanya bisa berlari, berlari, dan berlari. Sementara di setiap pohon yang kulewati, aku mendengar bisikan namaku, suara Sekar, suara Mila, suara ibuku yang sudah meninggal, semuanya memanggilku untuk berbalik, untuk kembali ke rumah, tapi hatiku berteriak bahwa jika aku berbalik sekarang, semuanya akan berakhir, dan tidak ada yang tersisa untuk diselamatkan. Inilah ujian pertama dari perang panjang yang baru saja dimulai, dan aku belum tahu bahwa Mbak Eko yang kucari ternyata sedang menungguku dengan baskom air berisi bayangan masa lalu yang lebih mengerikan dari apapun yang aku temui di rumah Jayadi. Kaki Andika terasa seperti digergaji dari bawah saat ia terus berlari menembus kabut tebal yang semakin menelan jalan setapak menuju bukit. Setiap langkahnya terasa berat karena tanah di bawahnya tiba-tiba berubah menjadi lumpur hisap yang berusaha menahan telapak kakinya. Namun ia tidak berhenti. Ia tidak bisa berhenti. Karena di belakangnya desa Sumbermulyo mulai tenggelam dalam kegelapan yang aneh. Lampu-lampu rumah padam satu persatu seperti ditelan raksasa tak kasat mata. Dan dari arah rumahnya, ia mendengar suara Mila menjerit namun jeritan itu terputus-putus seperti rekaman yang rusak. Naik turun nada, kadang menjadi tawa, kadang menjadi tangisan, dan itu membuat dadanya terasa seperti ditarik tali kawat dari dalam. Setelah berlari sekitar 30 menit tanpa henti, Andika akhirnya tiba di sebuah gubuk reot yang berdiri di atas bukit batu cadas, atapnya dari daun rumbia yang sudah bolong di sana-sini. Namun dari celah-celah atap itu memancarkan cahaya kuning keemasan yang anehnya tidak menerangi sekitarnya, melainkan justru menyerap kegelapan di dekatnya, membuat area di sekitar gubuk terlihat lebih gelap dari tempat lainnya. Dan saat Andika mendekati pintu kayu itu terbuka dengan sendirinya. Tanpa ada yang mendorong, memperlihatkan Mbak Eko yang duduk bersila di atas tikar anyaman tua. Wajahnya keriput seperti kulit kayu jati yang mengering di musim kemarau, tetapi matanya menyala seperti dua bara api merah di tengah gurun pasir, dan tanpa sepatah kata pun. Mbah Eko mengangkat tangan kirinya yang gemetar dan menunjuk ke sebuah baskom tanah liat berisi air keruh di hadapannya. Suaranya yang parau bergema di seluruh ruangan meskipun ia berbicara dengan volume sangat rendah. "Duduk, Andika, dan lihat ke dalam air ini. Karena yang kau lihat di sana akan menentukan apakah kau akan pulang dengan selamat atau kau akan menemukan keluargamu sudah menjadi patung kayu di atas lantai rumahmu." Andika jatuh terduduk di depan baskom itu, lututnya lemas dan gemetar hebat. Dan saat ia menundukkan kepalanya untuk menatap air keruh di dalam baskom, air itu perlahan berubah menjadi jernih seperti kaca, dan di permukaannya mulai muncul gambaran yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Ia melihat sosok kakeknya sendiri, Mbah Marto, yang sudah meninggal 15 tahun lalu, sedang bersujud di tanah di bawah pohon Kamboja yang sama di samping rumah Jayadi, dan di hadapan Mbah Marto, berdiri sosok kakek berlentera merah yang sama yang dijelaskan oleh Mila. Lentera itu berwarna merah darah dengan nyala hitam pekat di dalamnya, dan Mbah Marto berkata dengan suara parau dalam visi itu, "Aku serahkan tanah ini kepadamu, aku serahkan darah keturunanku sebagai tumbal, asalkan kau beri aku kemakmuran, asalkan kau jadikan aku pengrajin terbaik di desa ini, kau boleh mengambil satu nyawa dari cucu buyutku nanti, aku tidak peduli, yang penting aku kaya sekarang." Andika ingin berteriak, ingin membanting baskom itu, tetapi tangannya membeku saat ia melihat Mbah Marto menyerahkan sehelai rambut yang ia kenali sebagai rambut ibunya sendiri. Dan sosok kakek lentera merah itu tertawa dengan suara seperti gesekan tulang kering di atas batu nisan. Menerima rambut itu dan menuliskannya dalam kitab tua bersampul kulit yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Mbah Eko menepuk pundak Andika dengan jari-jari kurus yang terasa seperti paku, dan suaranya kembali bergema, "Kau lihat sendiri, Andika, kakekmu telah menjual kalian semua, dan dendam Jayadi hanyalah pemanasan. Yang sebenarnya menginginkan Mila adalah penunggu tanah ini, entitas yang telah tidur di bawah desa ini selama ratusan tahun. Dan karena kakekmu dulu mengikat janji dengan darah, maka janji itu harus dibayar dengan darah keturunan. Tapi ada satu celah, satu hal yang tidak diperhitungkan.
oleh penunggu itu, yaitu cinta sejati yang tidak ternoda oleh ambisi. Dan kau memiliki itu dalam bentuk ukiran burung kayu mangga yang kau buat untuk Mila saat ia lahir. Andika terperanjat, ia ingat ukiran burung kayu mangga kecil yang ia buat dengan tangannya sendiri dari pohon mangga di belakang rumah mereka, bukan dari kayu jati keramat, dan ia selalu melihat Mila memegangnya saat tidur. Tapi beberapa hari terakhir ukiran itu hilang, dan ia mengira Mila hanya meletakkannya di suatu tempat. Mbak Eko mengambil sebuah tata kayu kecil dari balik tikarnya. Tata itu terbuat dari besi hitam yang sudah berkarat namun di ujungnya terdapat ukiran simbol aneh yang bersinar redup. Ambil ini, Andika. Tata ini adalah satu-satunya senjata yang bisa memotong ikatan gaib tanpa melukai jiwa. Kau harus kembali ke rumahmu sebelum jam ke-12 malam. Kau harus menemukan ukiran burung kayu mangga itu, dan kau harus mengukir simbol ini di pintu lemari jati tua yang ada di kamar Mila, karena lemari itu adalah pintu gerbang yang digunakan penunggu untuk menarik jiwa Mila ke dalam dunianya. Jika kau berhasil mengukirnya sebelum Mila benar-benar masuk ke dalam lemari itu, maka rantai kutukan akan putus. Tapi ingat, penunggu akan melakukan segalanya untuk menghentikanmu. Ia akan memanggil arwah-arwah yang paling kau takuti. Ia akan menampilkan wajah-wajah orang yang kau cintai memintamu berhenti. Dan jika kau menoleh atau berhenti mengukir, maka kau akan menjadi tumbal pengganti, dan Mila akan hilang selamanya. Andika menggenggam tata itu dengan tangan gemetar, rasa dingin menjalar dari ujung besi ke telapak tangannya. Dan saat ia mengangguk pada Mbah Eko, pertapa tua itu menutup matanya dan mengibaskan tangannya. Angin tiba-tiba berputar di dalam gubuk dan mendorong Andika keluar dari pintu. Dan dalam sekejap ia sudah berdiri di luar gubuk dengan udara malam yang mencekik tenggorokannya. Ia tidak punya waktu untuk bertanya lagi. Ia hanya bisa berlari menuruni bukit dengan langkah yang lebih cepat dari sebelumnya. Tetapi saat ia memasuki hutan jati yang gelap, rintangan pertama datang. Pohon-pohon jati di sekitarnya mulai bergerak, akar-akarnya menjulur dari tanah seperti ular raksasa yang mencoba melilit pergelangan kakinya, dan dari balik batang pohon, ia mendengar suara sekar memanggilnya dengan nada yang sangat lembut. Andika, sayang, tolong berhenti. Aku sakit, aku butuh kau di rumah. Namun Andika mengingat pesan Mbak Eko dan terus menundukkan kepala. Ia tidak menoleh, ia merapal doa yang diajarkan Mbak Eko dalam hati. Dan saat suara sekar berubah menjadi jeritan histeris yang memekakan telinga, Andika terus berlari, menendang akar-akar yang menghalangi, dan akhirnya ia berhasil keluar dari hutan jati dengan tubuh penuh luka dan keringat yang bercampur darah. Dan di depannya, rumah kayunya berdiri dalam kesunyian yang tidak wajar. Semua lampu padam, tetapi dari jendela kamar Mila, ia melihat cahaya merah berdenyut seperti detak jantung raksasa. Dan di teras depan, Sekar terbaring dengan tubuh meliuk-liuk tak wajar. Mulutnya terbuka lebar dan dari dalamnya keluar asap hitam pekat yang membentuk wajah Jayadi di udara. Andika melompati pagar dan berlari ke teras. Ia ingin menolong Sekar tetapi ia sadar bahwa prioritas utamanya adalah lemari di kamar Mila. Karena setiap detik yang ia habiskan di luar adalah detik yang membuat Mila semakin tenggelam ke dalam dunia gelap. Ia mencium kening Sekar yang dingin seperti batu nisan. Berbisik, tunggu aku. Dan ia berlari masuk ke dalam rumah. Udara di dalam ruangan sangat dingin hingga napasnya membentuk embun. Dan saat ia mendekati kamar Mila, ia mendengar suara pintu lemari kayu jati itu berderit pelan, seperti ada sesuatu yang membukanya dari dalam, dan dari celah pintu yang terbuka sedikit, ia melihat tangan-tangan pucat kurus dengan kuku hitam panjang yang mencengkeram bahu Mila, menarik gadis kecil itu perlahan ke dalam kegelapan yang tidak berdasar. Mila tidak menjerit, matanya terpejam rapat, tubuhnya lemah seperti boneka kain, dan dari balik lemari, sosok kakek lentera merah muncul dengan senyum yang memperlihatkan gigi-gigi runcing seperti belati. Ia mengangkat lenteranya dan berkata dengan suara yang berlapis-lapis, "Kau datang tepat waktu, tukang kayu. Kau bisa melihat saat aku mengambil janji yang dibayar oleh kakekmu sendiri. Tidak ada tatah di dunia ini yang bisa menghentikan sesuatu yang sudah tertulis dalam kitab selama 80 tahun." Andika menggigit bibirnya hingga darah mengalir. Ia mengangkat tatah kayu pemberian Mbak Eko, dan dengan sekuat tenaga ia menghujamkan ujung besi itu ke pintu lemari jati. Tetapi saat ujungnya menyentuh kayu, lemari itu mengeluarkan suara lengkingan seperti ribuan wanita yang menjerit sekaligus, dan darah segar menyembur dari serat kayu, memerciki wajah Andika dan membuat penglihatannya kabur. Namun ia tidak berhenti. Ia mulai mengukir simbol dengan gerakan tangan yang putus asa, karena di balik pintu lemari yang terbuka, Mila sudah hampir seluruhnya tertelan oleh kegelapan. Hanya ujung rambut dan jari-jari mungilnya yang masih terlihat, dan Andika tahu, jika ia berhenti mengukir, jika ia menoleh ke belakang mendengar suara Sekar memanggil dari luar,
maka anaknya akan hilang selamanya dalam pelukan iblis yang haus akan darah generasi. Ujung tatah besi hitam itu menembus serat kayu jati dengan perlawanan yang luar biasa. Setiap sentimeter yang diukir Andika terasa seperti menggores daging hidup yang berdenyut, karena dari lubang ukiran itu bukan serbuk kayu yang keluar melainkan cairan kental berwarna merah kehitaman yang menetes deras ke lantai kamar dan langsung menguap menjadi asap busuk yang membuat mata Andika perih dan tenggorokannya terasa seperti tertusuk duri. Namun ia tidak bisa berhenti. Ia tidak boleh berhenti. Karena di dalam lemari yang terbuka lebar itu, Mila kini hanya tersisa ujung rambut dan punggung mungilnya yang mulai tertutup oleh bayangan pekat seperti jaring laba-laba hitam yang terus menjerat tubuhnya. Dan dari dalam kedalaman lemari yang tampak tak berujung itu, suara kakek lentera merah bergema dengan nada yang berubah menjadi lebih keras dan lebih penuh amarah. Beraninya kau menggoreskan besi najis itu pada kayu keramat yang telah ditahbiskan dengan darah 7 generasi. Andika! Kau pikir ukiran kecil dari pertapa tua di bukit bisa menghapus perjanjian yang sudah tercatat dalam kitab yang lebih tua dari desa ini sendiri? Setiap goresan yang kau buat hanya akan mempercepat kematian anakmu, karena kau sedang memotong tali yang menghubungkan jiwanya dengan tubuhnya. Jika kau terus mengukir, Mila akan mati di antara dua dunia, tidak bisa kembali ke sini dan tidak bisa sampai ke sana. Jiwanya akan mengambang selamanya di lorong kegelapan. Andika mendengar ancaman itu dan tangannya sempat berhenti sejenak. Karena kata-kata itu menusuk tepat di hati paling rapuhnya. Tetapi ia segera mengingat pesan Mbak Eko bahwa simbol yang diukir bukanlah untuk menghancurkan lemari, melainkan untuk mematahkan rantai perjanjian dengan cara mengubah fungsi pintu gerbang itu menjadi pintu pemulangan, dan dengan tekad yang membara, ia terus mengukir. Jari-jarinya yang gemetar kini sudah berlumuran darah dari goresan-goresan halus yang tanpa disadari. Mulai membentuk luka di tangannya sendiri. Tetapi rasa sakit fisik itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan rasa sakit melihat Mila semakin tenggelam. Dari luar kamar, Andika mendengar suara Sekar yang kini berdiri di ambang pintu. Tubuhnya meliuk-liuk dengan gerakan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia normal karena lehernya berputar hampir 180 derajat. Matanya yang merah pekat menatap Andika dengan tatapan lapar yang mengerikan, dan dari mulutnya yang menganga lebar, keluar suara berat seperti gesekan batu yang dihancurkan. Andika, berhenti. Kau menyakiti anak kita. Setiap goresan yang kau buat di lemari itu juga tergores di kulit Mila, lihatlah. Andika secara refleks menoleh sekilas ke arah Mila yang masih di ambang lemari, dan ia melihat dengan ngeri bahwa lengan gadis kecil itu kini dipenuhi garis-garis merah yang sama persis dengan pola ukiran yang ia buat di pintu lemari. Darah mengalir tipis dari setiap garis, membasahi pakaian tidur Mila yang berwarna putih kini menjadi merah. Dan Andika hampir menjatuhkan tatahnya, ia hampir berhenti. Tetapi dalam sekejap ia mendengar bisikan Mbak Eko di kepalanya. Suara pertapa tua itu bergetar. Namun jelas, jangan tertipu, Andika, itu adalah ilusi yang diciptakan oleh penunggu untuk menghentikanmu. Mila tidak terluka. Yang terluka adalah pintu lemari itu sendiri. Karena setiap goresan yang kau buat adalah luka bagi si penunggu. Teruslah, kau hampir selesai, hanya 3 goresan lagi, 3 goresan untuk memutuskan segalanya. Andika mengatupkan rahangnya. Ia memejamkan mata, dan dengan seluruh kekuatan yang tersisa di tubuhnya yang mulai lemas, ia menghujamkan tata itu ke titik tengah simbol, menorehkan garis panjang vertikal yang membuat lemari itu bergetar hebat. Dari dalam lemari, suara kakek lentera merah berubah menjadi raungan yang memekakan telinga, dan bayangan-bayangan hitam mulai menyembur keluar dari pintu seperti asap pekat yang mencoba mencekik leher Andika, tapi ia tidak peduli, karena garis vertikal itu adalah goresan kedua. Dan ia hanya butuh 1 goresan horizontal lagi untuk menyelesaikan simbol tersebut. Namun saat ia mengangkat tatahnya untuk goresan terakhir, pintu kamar terbanting terbuka dengan keras, dan Jayadi berdiri di sana dengan tubuh yang sudah tidak lagi berbentuk manusia. Kulitnya pecah-pecah dan dari dalam retakan itu keluar akar-akar kecil hitam yang merayap di lantai menuju kaki Andika, dan Jayadi berteriak dengan suara yang bercampur antara tangisan dan tawa, "Kau tidak akan menyelesaikannya, Andika. Karena sebelum kau mengukir goresan terakhir, aku akan menusukkan paku ini ke jantung boneka anakmu, dan semua akan berakhir." Jayadi mengangkat tangannya yang kini seperti cakar burung pemangsa, memegang boneka jerami Mila dengan 7 jarum hitam yang mencuat di dadanya, dan dengan gerakan cepat, ia menusukkan 1 jarum lagi tepat di tengah kepala boneka itu. Andika merasakan kepalanya sendiri seperti ditusuk oleh benda tumpul, rasa sakit yang luar biasa menyebar dari ubun-ubun ke seluruh sarafnya, membuat penglihatannya menjadi gelap dan telinganya berdenging. Ia terjatuh ke lutut, tatah besi itu hampir lepas dari genggamannya. Tetapi dalam kegelapan yang menyelimuti pikirannya, ia mendengar suara Mila yang sangat lembut.
sangat jernih, "Ayah, jangan menyerah, aku di sini, aku menunggumu." Suara itu bukanlah suara Mila yang ketakutan, melainkan suara Mila yang penuh keyakinan, dan Andika mengumpulkan sisa tenaganya. Ia merasakan kehangatan di dadanya, kehangatan yang tidak bisa dipadamkan oleh dinginnya lemari atau amarah Jayadi. Dan dengan satu gerakan putus asa, ia mengangkat tatah besi itu tinggi-tinggi dan menghujamkannya ke permukaan lemari untuk goresan terakhir, garis horizontal yang memotong vertikal simbol dengan sempurna. Saat ujung tatah itu menyentuh kayu untuk terakhir kalinya, terjadi ledakan cahaya putih yang menyilaukan, seperti 1000 petir menyambar di dalam kamar sempit itu, dan Andika merasakan gelombang panas yang mendorong tubuhnya ke belakang hingga punggungnya membentur dinding. Ia kehilangan kesadaran sejenak, dan saat ia membuka matanya, ia melihat lemari itu telah berubah. Pintunya yang tadinya terbuka lebar kini tertutup rapat, dan dari celah-celah pintu, keluar cahaya keemasan yang lembut. Seperti matahari pagi, bukan lagi cahaya merah berdenyut yang menakutkan. Mila tergeletak di lantai di depan lemari, tubuhnya utuh tanpa luka, dadanya naik turun dengan napas yang teratur, dan di tangannya yang mungil, ia menggenggam erat ukiran burung kayu mangga yang selama ini hilang. Ukiran itu kini bersinar terang dengan cahaya yang sama dengan cahaya dari lemari, dan Andika merangkak mendekati putrinya. Ia menggendong Mila dan memeluknya sekencang-kencangnya, air mata mengalir deras membasahi pipinya yang kotor oleh darah dan keringat. Namun, kemenangan itu terasa pahit saat Andika menoleh ke samping dan melihat Jayadi yang kini terjatuh di lantai. Tubuhnya masih bergetar hebat, akar-akar hitam yang tumbuh dari kulitnya mulai mengering dan rontok satu persatu. Dan dari mulut Jayadi keluar suara parau yang sangat lemah, kau berhasil, tapi, kau tidak menyadari, Andika. Penunggu itu tidak mati, ia hanya pindah ke tempat lain. Aku hanya alat, dan sekarang aku membayar harganya." Tubuh Jayadi mulai mengeras, kulitnya yang pecah-pecah menjadi semakin keras seperti batang kayu tua, dan dalam hitungan detik, Jayadi tidak lagi bergerak, tubuhnya berubah menjadi patung kayu yang mengerikan dengan ekspresi wajah ketakutan abadi yang terpahat di wajahnya yang menghitam. Dan Andika menyadari bahwa kutukan yang dibuat Jayadi telah berbalik menghancurkan pembuatnya sendiri, seperti pisau bermata dua yang memotong tangan yang memegangnya. Dari luar rumah, Andika mendengar suara tanah retak dan pohon-pohon bergoyang. Ia menggendong Mila dan berjalan ke teras, dan di halaman depan, ia melihat pohon Kamboja di samping pagar yang selama ini menjadi saksi bisu telah berubah. Daun-daunnya yang hijau kini layu dan rontok, dan dari batangnya yang retak, keluar cairan perak yang berkilau aneh, mengalir deras ke tanah dan membentuk genangan yang semakin meluas, dan dari dalam genangan perak itu, muncul sebuah tangan kurus yang meraih ke udara, bukan tangan Jayadi, bukan tangan manusia, melainkan tangan yang seluruhnya terbuat dari logam cair seperti air raksa yang hidup. Dan Andika tahu, ini bukanlah akhir, ini adalah awal dari babak baru yang lebih mengerikan, karena penunggu tanah yang sesungguhnya baru saja terbangun dari tidur panjangnya, dan Jayadi hanyalah pion yang dikorbankan untuk membangkitkan sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih kuat, dan jauh lebih haus akan darah. Andika berdiri membeku di teras rumahnya, menggendong Mila yang masih terlelap dengan ukiran burung kayu mangga di tangannya, matanya tertuju pada genangan perak yang semakin meluas di halaman depan. Cairan itu mengalir deras dari batang pohon Kamboja yang retak, dan dari permukaannya yang berkilau. Tangan kurus dari logam cair itu terus meraih ke udara dengan jari-jari yang terlalu panjang dan sendi-sendi yang bersambung di tempat yang salah. Setiap gerakan tangan itu menghasilkan suara desisan seperti lembaran logam digosokkan pada batu, dan yang lebih menakutkan adalah dari dalam genangan perak itu mulai muncul kepala, perlahan-lahan, seperti seseorang yang bangkit dari kuburan cair. Rambutnya bukan rambut manusia melainkan benang-benang logam tipis yang bergerak sendiri seperti ular kecil. Wajahnya terbentuk secara bertahap, tanpa mata, tanpa hidung. Hanya mulut yang sangat lebar dengan deretan gigi runcing yang seluruhnya terbuat dari perak mengkilap yang berdenyut pelan. Seolah memiliki kehidupan sendiri. Andika ingin berlari, ia ingin membawa Mila dan Sekar pergi dari desa ini. Tetapi kakinya terpaku di lantai kayu yang mulai berderit hebat, dan dari dalam rumah, ia mendengar suara Sekar yang terbangun dengan jeritan histeris, bukan jeritan ketakutan biasa, melainkan jeritan yang keluar dari ulu hati yang paling dalam. Jeritan yang mengatakan bahwa ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat manusia. Dan Andika berbalik untuk melihat Sekar berdiri di ambang pintu dengan mata terbelalak lebar, menunjuk ke atas langit-langit rumah, dan saat Andika mengikuti arah tatapannya, ia melihat langit-langit kayu rumahnya mulai meneteskan cairan perak yang sama. Menetes pelan seperti air hujan tapi lebih kental.
dan setiap tetes yang jatuh ke lantai langsung membentuk genangan kecil yang mulai merayap menuju kaki mereka seperti ular perak yang lapar. Andika menarik Sekar ke dalam rumah dan membanting pintu depan. Ia mengunci semua jendela dan pintu. Tetapi ia tahu itu hanya tindakan sia-sia karena ancaman kali ini bukan berasal dari luar, melainkan dari bawah, dari dalam tanah yang menjadi fondasi rumahnya sendiri. Dan tiba-tiba ia teringat pada sumur tua di belakang rumah. Sumur yang sudah tertutup papan kayu selama puluhan tahun karena airnya sudah tidak layak minum. Sumur yang menurut cerita orang tua dulu adalah tempat persembahan bagi penunggu tanah sebelum desa ini dibangun. Andika berlari ke dapur, membuka pintu belakang yang menghadap ke sumur tua, dan apa yang ia lihat membuatnya nyaris pingsan. Papan kayu penutup sumur itu telah terlempar ke samping dengan kekuatan luar biasa. Dan dari dalam lubang sumur yang gelap, cairan perak meluap keluar seperti air mancur yang membeku. Perlahan membentuk tiang logam yang terus meninggi, membentuk tubuh, membentuk lengan, membentuk kepala, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, sosok setinggi 3 meter dari logam perak. Cair berdiri di atas sumur, tubuhnya tidak berbentuk tetap karena terus mengalir dan berubah seperti lilin yang meleleh. Tetapi dari bentuk yang cair itu, wajah muncul, wajah yang dikenali oleh Andika dari visi di baskom Mbak Eko. Wajah kakeknya sendiri, Mbah Marto, tapi dengan mata yang seluruhnya berwarna perak tanpa pupil. Dan wajah itu tersenyum lebar dengan gigi perak yang runcing. Lalu suara yang bergema dari seluruh penjuru desa. Suara yang bukan berasal dari mulut sosok itu melainkan dari tanah itu sendiri, bergema dengan nada rendah namun menggetarkan tulang. Cucuku yang malang, kau telah menghancurkan boneka dan lemari. Kau telah mematahkan rantai yang kuikat dengan Jayadi. Tetapi kau tidak bisa mematahkan rantai yang kuikat dengan kakekmu sendiri. Karena perjanjian itu ditulis dengan darahnya di atas tanah ini. Dan selama aku masih memiliki tanah ini, selama desa ini masih berdiri di atas tubuhku, maka darahmu tetap menjadi milikku. Kau hanya menunda yang tak terhindarkan, Andika, karena malam ini, aku akan mengambil anakmu, dan kau tidak bisa menghentikanku dengan ukiran kayu atau air suci dari pertapa tua di bukit. Sosok itu mengangkat tangannya yang panjang, jari-jari peraknya menjulur seperti cambuk, dan dari ujung jarinya, cairan perak menyembur ke segala arah, mengenai dinding-dinding kayu rumah Andika dan mulai mengeras menjadi lapisan logam yang mengunci setiap pintu dan jendela, mengubah rumah mereka menjadi peti mati kayu yang dilapisi perak. Andika menarik Sekar dan Mila ke ruang tamu, ia mendorong meja besar ke depan pintu yang mulai tertutup perak, tetapi usahanya sia-sia karena lapisan logam itu semakin tebal dan semakin dingin. Dan dari balik dinding, ia mendengar suara ketukan berirama yang terlalu teratur, terlalu dingin, ketukan yang mengatakan bahwa penunggu tanah itu tidak terburu-buru. Ia menikmati setiap detik ketakutan mereka, dan Andika menyadari bahwa satu-satunya harapan adalah Mbah Eko, tetapi bukit tempat pertapa itu tinggal kini terhalang oleh hutan jati yang dipenuhi akar-akar bergerak dan bayangan-bayangan mengancam. Dan bahkan jika ia berhasil mencapai gubuk itu, Mbah Eko sendiri mungkin sudah tidak berdaya melawan entitas setua tanah ini. Namun di tengah keputusasaan, Andika merasakan genggaman kecil di tangannya. Mila terbangun dan menatap ayahnya dengan mata yang jernih. Tidak ada rasa takut di sana, hanya ketenangan yang aneh. Dan anak itu berkata dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, "Ayah, burung kayu ini bicara padaku, dia bilang aku harus pergi ke sumur. Aku harus memberikan burung ini kepada kakek tua di dalam sumur, karena kakek tua itu sebenarnya rindu. Dia rindu pada cinta yang tulus, bukan pada darah dan perjanjian. Burung ini adalah cinta ayah, dan cinta ayah lebih kuat dari sumpah yang dibuat dengan ketakutan." Andika menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin melarang, ia ingin melindungi. Tetapi ia melihat cahaya keemasan dari ukiran burung kayu mangga itu semakin terang, memancarkan kehangatan yang menembus dinginnya lapisan perak yang mengunci rumah mereka, dan dalam sekejap, ia mengerti bahwa Mbah Eko benar, bahwa cinta yang tulus adalah satu-satunya senjata yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan gelap apapun, dan bahwa Mila, dengan kepolosan dan ketulusan hatinya, adalah kunci untuk mengakhiri kutukan yang sudah berlangsung puluhan tahun. Andika mengangguk pelan. Air mata mengalir di pipinya, ia menggenggam tangan Mila dan berjalan menuju pintu belakang yang sudah tertutup lapisan perak tebal. Tetapi saat Mila mendekat dengan burung kayu di tangannya, lapisan perak itu mulai mencair, membentuk celah yang cukup untuk mereka lewati, dan di luar, sosok raksasa perak itu masih berdiri di atas sumur, menatap mereka dengan mata tanpa pupil yang berkilauan, dan Mila melangkah maju tanpa rasa takut. Ia mengangkat burung kayu mangga itu tinggi-tinggi, dan dari mulut mungilnya, ia berkata dengan suara yang jernih dan lantang,
"Kakek, aku tidak takut padamu, karena ayahku mencintaiku, dan cinta itu tidak pernah memintaku untuk berkorban. Kakek juga dulu dicintai oleh nenek moyangku, tapi kakek memilih ketakutan dan keserakahan. Aku datang untuk mengembalikan cinta itu, agar kakek bisa beristirahat dengan tenang." Sosok perak itu bergetar hebat, wajah Mbah Marto di permukaannya berubah menjadi bingung, ragu, dan dari dalam tubuh logamnya, keluar suara yang lebih lembut, suara yang terdengar seperti tangisan tua yang terpendam selama puluhan tahun. "Cinta, aku sudah lupa rasanya. Aku sudah terlalu lama di sini, terlalu lama meminum ketakutan dan darah. Aku lupa bahwa aku dulu juga manusia yang mencintai keluarganya. Aku lupa bahwa aku menandatangani perjanjian itu karena aku takut miskin, takut tidak dihargai, dan rasa takut itu mengubahku menjadi monster yang haus akan keturunan sendiri." Sosok perak itu mulai menyusut, cairan logamnya mengalir kembali ke dalam sumur dengan suara gemericik yang lembut, dan dari dalam sumur, muncul cahaya keemasan yang sama dengan cahaya dari burung kayu mangga, menyinari seluruh halaman belakang dengan hangat, dan saat cahaya itu padam, sumur tua itu kembali tertutup dengan papan kayu yang utuh, dan di atasnya, ukiran burung kayu mangga itu tergeletak dengan tenang, tidak lagi bercahaya, hanya kayu biasa yang diukir dengan penuh cinta oleh seorang ayah untuk putrinya. Pagi itu datang dengan kesunyian yang tidak wajar, bukan ketenangan yang dinanti melainkan kebisuan orang mati yang sedang mengintai dari balik tirai, dan ketika Andika membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah uap dingin keluar dari mulut Sekar yang masih terbaring lemah di sampingnya. Napasnya terputus-putus seperti orang yang kehabisan oksigen meskipun udara di dalam kamar terasa normal. Dan saat Andika meraih tangan istrinya, ia merasakan dingin yang menusuk tulang, dingin yang tidak berasal dari suhu ruangan melainkan dari dalam tubuh Sekar sendiri, seperti ada es yang tumbuh di pembuluh darahnya, dan di sudut kamar, Mila duduk diam dengan burung kayu mangga di pangkuannya. Matanya terbuka lebar menatap ke arah dinding yang kini mulai mengeluarkan bau anyir yang sama dengan bau dari lemari jati semalam. Bau yang membuat Andika langsung ingat pada Jayadi, pada patung kayu yang terbaring di lantai rumah sebelah dengan ekspresi ketakutan abadi yang terpahat di wajahnya, dan Andika bangkit dari tempat tidur dengan perasaan bahwa malam teror belum benar-benar berakhir, bahwa sesuatu dari Jayadi masih tertinggal, masih bernapas, dan masih menunggu saat yang tepat untuk menyerang lagi. Ia berjalan ke teras dengan langkah hati-hati, menatap ke arah rumah Jayadi yang kini tampak sunyi dan gelap, tidak ada asap dari cerobong, tidak ada suara apapun, tetapi saat matanya menangkap gerakan kecil di balik jendela rumah itu, jantungnya berdegup kencang karena ia melihat bayangan tangan yang bergerak pelan di balik kaca buram. Tangan yang seharusnya milik patung kayu yang tidak bisa bergerak, dan dalam sekejap, bayangan itu menghilang seolah menyadari bahwa ia sedang diawasi. Andika menggigit bibir bawahnya, rasa sakit fisik itu membantunya tetap sadar, dan dengan langkah yang penuh kehati-hatian, ia melangkahi pagar pembatas menuju rumah Jayadi. Pintu depannya masih terbuka seperti semalam, tapi ketika ia masuk, ia langsung merasakan perbedaan yang mencolok. Udara di dalam rumah Jayadi kini terasa lembab dan berat seperti berada di dalam gua bawah tanah, dan di tengah ruangan, patung kayu Jayadi masih terbaring di lantai, tetapi posisinya telah berubah, semalam. Patung itu terbaring telentang dengan tangan di samping tubuh, tetapi sekarang patung itu telah berbalik menghadap ke bawah dengan satu tangan terentang ke depan seperti sedang merangkak, dan dari ujung jari-jari kayunya yang kaku, mengalir getah hitam pekat yang membentuk genangan kecil di lantai kayu, genangan yang terus meluas mendekati pintu keluar. Andika mundur selangkah, dadanya terasa sesak, karena ia menyadari bahwa patung itu bergerak, bahwa meskipun Jayadi sudah mati secara fisik, kebenciannya masih hidup, masih berkeliaran di dalam tubuh kayu yang mengerikan itu, dan seolah-olah mendengar pikirannya, patung itu mulai mengeluarkan suara, bukan suara manusia, melainkan suara kayu yang merekah dan berderit, seperti ada sesuatu di dalam batang kayu itu yang mencoba keluar, mencoba berbicara, dan dari celah-celah di wajah patung yang menghitam, keluar tetesan getah hitam yang membentuk tulisan di lantai. "Kau selamatkan anakmu, tapi kau tidak bisa menyelamatkan desa ini, karena dengki tidak pernah mati. Andika, ia hanya pindah ke hati yang lain. Lihatlah ke sekitarmu, lihat bagaimana tetanggamu sekarang memandangmu dengan mata yang sama seperti aku dulu memandangmu." Andika membaca tulisan itu dengan perasaan ngeri yang merayap dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dan ketika ia menoleh keluar jendela, ia melihat beberapa tetangga desa mulai berkerumun di kejauhan, menatap ke arah rumahnya dengan ekspresi yang aneh, bukan ekspresi iba atau prihatin, melainkan ekspresi curiga dan ketakutan yang bercampur rasa jijik. Seolah-olah mereka melihat Andika sebagai pembawa sial,
sebagai orang yang mendatangkan malapetaka ke desa mereka, dan Andika mengerti bahwa Jayadi mungkin sudah mati, tetapi racun kebencian yang ia tebar telah menyebar ke hati tetangga-tetangga lain, membentuk lingkaran setan yang tidak kalah berbahaya dari santet itu sendiri. Ia berlari kembali ke rumahnya, ia membangunkan Sekar dan Mila, dan dalam kepanikan, ia memutuskan untuk membakar patung Jayadi, karena ia tidak bisa membiarkan benda mengerikan itu terus bergerak dan menebarkan pengaruh jahat ke seluruh desa. Ia mengambil jeriken minyak tanah dari dapur. Ia menuangkannya ke seluruh tubuh patung kayu yang masih mengeluarkan getah hitam. Dan ketika ia menyalakan korek api menyala dengan cepat, tetapi yang terjadi selanjutnya membuat rambutnya berdiri tegak. Karena api yang seharusnya berwarna jingga terang tiba-tiba berubah menjadi hijau tua yang berpendar aneh, dan dari tengah kobaran api, keluar jeritan yang bukan jeritan kayu terbakar, melainkan jeritan manusia yang sangat kesakitan. Suara Jayadi yang berteriak meminta tolong dengan nada yang memilukan namun juga mengancam, "Kau membakarku, Andika, tapi kau tidak bisa membakar semua dendam yang sudah kutanam di hati mereka. Lihatlah bagaimana mereka memandangmu sekarang." Dan benar saja, saat api mulai melahap seluruh tubuh patung itu dan rumah Jayadi mulai terbakar hebat, warga desa yang tadinya hanya berkerumun di kejauhan kini mulai berteriak histeris. Mereka melihat Andika berdiri di depan api dengan korek api di tangan, dan mereka mulai berbisik-bisik bahwa Andikalah yang membunuh Jayadi. Bahwa Andika menggunakan ilmu hitam untuk menghabisi tetangganya sendiri. Dan dalam hitungan menit, kerumunan itu berubah menjadi massa yang marah, beberapa dari mereka bahkan membawa parang dan cangkul, mengepung rumah Andika dengan teriakan-teriakan yang meminta agar keluarga Andika segera meninggalkan desa sebelum kutukan mereka menular ke warga lain. Andika hanya bisa terdiam. Ia melihat Sekar menangis histeris di ambang pintu. Ia melihat Mila memeluk burung kayu mangganya dengan tubuh gemetar. Dan ia menyadari bahwa Jayadi benar, bahwa meskipun penunggu tanah sudah tenang dan meskipun patung Jayadi sudah menjadi abu, kebencian itu telah menyebar seperti virus yang tidak terlihat, menginfeksi hati-hati manusia yang rapuh dan mudah terpengaruh oleh rasa takut dan prasangka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Andika tidak tahu harus berbuat apa, karena ia tidak bisa melawan massa dengan parang atau tatah kayu, ia tidak bisa mengukir simbol keselamatan di hati mereka. Dan sementara itu, dari balik asap tebal yang membubung dari reruntuhan rumah Jayadi, Andika melihat sekilas bayangan sosok tua yang ia kenali, Mbah Eko, berdiri di kejauhan dengan sorban putihnya yang berkibar. Tetapi pertapa tua itu tidak bergerak mendekat, ia hanya menggelengkan kepalanya pelan, seolah berkata bahwa pertarungan kali ini bukan melawan iblis atau santet, melainkan melawan manusia itu sendiri, dan itu adalah pertarungan yang paling sulit untuk dimenangkan. Andika menarik Sekar dan Mila masuk ke dalam rumah, ia mengunci pintu rapat-rapat, dan dari balik dinding kayu yang tipis, ia mendengar suara batu-batu mulai dilemparkan ke atap rumahnya. Suara umpatan dan makian dari tetangga-tetangga yang dulu ia kenal sebagai orang-orang baik, dan ia memejamkan mata, berdoa dalam hati bahwa ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tetapi ketika ia membuka mata, ia melihat di dinding kamar, tulisan getah hitam itu telah muncul kembali, tetapi kali ini tulisannya berbeda. "Sekarang kau tahu rasanya, Andika, menjadi orang yang dibenci, ditakuti, dan diusir dari tempat yang kau panggil rumah. Selamat datang di duniaku, dan semoga kau menikmati setiap detiknya." Dan dari luar, ketukan di pintu semakin keras, bukan lagi ketukan batu, melainkan ketukan tangan-tangan manusia yang penuh amarah, siap untuk menghakimi tanpa pengadilan. Malam itu, Andika tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut ruang tamu dengan parang di pangkuan dan tatah besi pemberian Mbak Eko di saku celananya, mendengarkan setiap suara dari luar rumah yang kini dipenuhi oleh teriakan-teriakan massa yang menuntut agar ia dan keluarganya segera pergi, suara batu-batu yang masih sesekali menghantam dinding kayu. Dan di antara semua kebisingan itu, ia mendengar suara Mila yang menggumam pelan dalam tidurnya. Anak itu tampak gelisah, kepalanya bergerak ke kiri dan kanan seperti sedang melawan sesuatu dalam mimpi. Dan saat Andika mendekat untuk membelai rambut putrinya, Mila tiba-tiba membuka mata lebar-lebar dan menatap ayahnya dengan tatapan yang sangat asing. Tatapan yang sama sekali bukan tatapan anak kecil, melainkan tatapan yang sudah tua dan lelah, dan dari mulut Mila keluar suara yang sangat rendah namun jelas. "Ayah, mereka tidak akan berhenti. Mereka tidak akan percaya padamu, karena kebencian sudah menjadi bagian dari tanah ini, dan selama kau masih tinggal di sini, selama darahmu masih mengalir di atas tanah ini, mereka akan selalu melihatmu sebagai pembawa sial. Satu-satunya cara adalah pergi. Tinggalkan semua yang kau punya.
karena rumah ini sudah menjadi kuburan yang belum selesai. Andika menatap putrinya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu itu bukan Mila yang berbicara. Itu mungkin roh leluhur, mungkin Mbak Eko yang menggunakan Mila sebagai saluran, atau mungkin penunggu tanah yang masih mencoba memengaruhinya. Tetapi terlepas dari siapa yang berbicara, perkataan itu terasa benar, terasa seperti satu-satunya jalan yang masuk akal di tengah kekacauan yang tidak bisa ia kendalikan. Dan saat fajar mulai menyingsing dengan warna merah darah yang tidak biasa, Andika mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Ia akan meninggalkan desa Sumbermulyo, ia akan meninggalkan rumah kayu yang dibangun dengan keringat dan air mata, ia akan membawa Sekar dan Mila pergi ke tempat yang tidak ada yang mengenal mereka, tempat di mana dendam Jayadi dan kutukan penunggu tanah tidak bisa mencapai mereka. Tetapi sebelum ia pergi, ia harus melakukan satu hal terakhir. Ia harus menemui Mbak Eko sekali lagi untuk memastikan bahwa keputusannya ini tidak akan membawa malapetaka yang lebih besar di kemudian hari. Andika meninggalkan Sekar dan Mila di rumah dengan pintu terkunci rapat. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju bukit dengan langkah yang cepat namun hati-hati, menghindari kerumunan warga yang masih berkumpul di depan balai desa. Dan saat ia mencapai hutan jati yang gelap, ia merasakan kehadiran yang mengikutinya dari belakang, bukan manusia. Karena langkah kakinya tidak bersuara, hanya bayangan yang bergerak di antara pepohonan, dan Andika berbalik dengan tatah besi di tangannya. Tetapi tidak ada siapapun di sana, hanya angin yang berdesir di antara dedaunan jati yang mulai menguning, dan dari balik pohon terdekat, ia mendengar bisikan yang sangat lembut. Suara Mbak Eko yang memanggil namanya, "Andika, jangan takut, aku di sini, kau tidak perlu datang ke gubukku, karena apa yang harus kau ketahui sudah ada di dalam dirimu sendiri." Andika mengikuti suara itu, ia masuk lebih dalam ke hutan, dan di sebuah clearing kecil yang tertutup oleh semak belukar, ia melihat Mbak Eko duduk di atas batu besar dengan sorban putih yang kini tampak kusam dan berdebu. Wajah pertapa tua itu tampak lebih tua dari sebelumnya. Keriputnya semakin dalam dan matanya yang merah menyala kini redup seperti bara api yang hampir padam. Dan tanpa basa-basi, Mbak Eko berkata dengan suara yang parau, "Kau tahu, Andika, desa ini tidak selalu seperti ini. Dulu desa ini adalah tempat yang damai, dihuni oleh orang-orang yang saling menghormati. Tetapi ketika kakekmu membuat perjanjian dengan penunggu tanah, ia tidak hanya menjual darah keluarganya, ia juga menjual kedamaian desa ini. Karena tanah yang menerima perjanjian darah akan menjadi tanah yang haus akan konflik, haus akan pertumpahan darah. Dan itulah sebabnya Jayadi dengan mudahnya terpengaruh oleh kebencian. Itu sebabnya tetanggamu sekarang dengan cepat berubah menjadi masayang. Marah, karena tanah itu sendiri yang menggerakkan mereka, membuat mereka iri, membuat mereka takut, membuat mereka haus akan pengorbanan." Andika terdiam mendengar penjelasan itu, ia merasa dadanya sesak, karena ia mengerti bahwa semua penderitaan yang ia alami bukan hanya karena dendam Jayadi atau keserakahan kakeknya, melainkan karena seluruh desa telah lama terinfeksi oleh energi gelap dari perjanjian yang dibuat puluhan tahun lalu. Dan selama ia masih berada di atas tanah itu, selama darah keluarganya masih mengalir dalam urat nadi desa, maka desa itu akan terus mencoba melahapnya dan keluarganya. Mbah Eko menghela napas panjang. Dari sakunya ia mengeluarkan selembar kertas lusuh yang bertuliskan nama-nama yang sudah pudar, dan ia memberikannya pada Andika. "Ini adalah daftar nama semua keturunan yang telah menjadi tumbal sebelum kakekmu, Andika, ada 18 nama di sini. Semuanya adalah keturunan dari keluarga yang pernah membuat perjanjian serupa dengan penunggu tanah, dan semuanya berakhir dengan tragedi. Kakekmu adalah yang ke-19, dan kau serta Mila adalah yang ke-20. Tetapi kau telah mematahkan rantai itu dengan tatah dan cinta, dengan burung kayu mangga dan ketulusan, sehingga penunggu tanah tidak lagi memiliki kekuatan untuk menuntut darah, tetapi tanah ini sudah terlalu lama tercemar, dan selama kau tinggal di sini, energinya akan terus menggerogoti kalian, perlahan tapi pasti. Seperti air yang merembes melalui retakan kecil di dinding, kau tidak akan menyadarinya sampai semuanya terlalu terlambat. Karena itu, kau harus pergi. Andika, kau harus meninggalkan desa ini dan tidak pernah kembali. Bawalah keluargamu ke tempat yang jauh dari tanah ini, tempat di mana akar-akar tua tidak bisa lagi menjangkaumu." Andika menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Ia melihat nama-nama yang tertulis di sana. Beberapa di antaranya adalah nama yang ia kenal dari cerita orang tua. Nama orang-orang yang meninggal secara misterius, tenggelam di sumur, hilang di hutan, atau mati mendadak tanpa sebab yang jelas. Dan ia menyadari bahwa ia dan keluarganya nyaris menjadi tambahan dalam daftar panjang itu. Bahwa jika bukan karena tata pemberian Mbah Eko dan ukiran burung kayu mangga,
Mila mungkin sudah menjadi nama ke-20 di kertas lusuh itu. Mbah Eko berdiri dari batunya dengan susah payah, tubuhnya yang tua bergetar seperti dedaunan yang tertiup angin, dan ia menatap Andika dengan mata yang penuh kasih namun juga penuh peringatan. Pergilah sebelum matahari terbenam, Andika, jangan bawa apapun yang berasal dari tanah ini, kecuali burung kayu mangga itu. Karena itu adalah satu-satunya benda di desa ini yang tidak tercemar oleh perjanjian. Yang lainnya, rumahmu, mebel-mebelmu, semua yang kau bangun di atas tanah ini, biarkan saja menjadi abu. Karena jika kau membawanya, kau akan membawa juga akar-akar yang mencoba mengikatmu. Kau harus memulai dari nol, di tempat yang baru, dengan hati yang baru, dan kau harus berjanji padaku, bahwa kau tidak akan pernah membuat perjanjian dengan kekuatan apapun untuk mendapatkan kemakmuran, karena harga yang harus dibayar tidak pernah sebanding. Kakekmu belajar itu terlambat, Jayadi belajar itu terlambat, dan aku sudah melihat terlalu banyak nyawa hancur karena mereka tidak bisa menerima bahwa kesederhanaan adalah berkah yang paling besar. Andika mengangguk dengan air mata yang mengalir deras, ia berlutut di hadapan Mbak Eko dan mencium tangan pertapa tua itu, dan saat ia berdiri untuk pergi, Mbak Eko sudah tidak ada lagi di tempat itu, hanya daun-daun jati yang berjatuhan dan angin pagi yang berhembus sepal-sepai, tetapi di tangannya, kertas lusuh itu terasa hangat, dan Andika merasa seolah-olah ia membawa lebih dari sekadar daftar nama, ia membawa pelajaran yang akan ia ingat seumur hidupnya, bahwa kebencian dan keserakahan adalah dua sisi dari koin yang sama, dan bahwa satu-satunya cara untuk memutus siklus itu adalah dengan memilih cinta dan ketulusan, meskipun itu berarti kehilangan semua yang ia miliki. Andika berlari menuruni bukit dengan langkah yang terburu-buru, kertas lusuh pemberian Mbak Eko masih tergenggam erat di tangannya. Tapi saat ia mendekati pinggiran hutan jati, ia merasakan sesuatu yang aneh. Pepohonan di sekitarnya yang tadinya hijau dan rimbun kini mulai mengering dengan cepat, daun-daunnya menggulung dan berubah menjadi coklat kehitaman seperti terbakar oleh panas yang tak terlihat, dan dari batang-batang pohon yang retak, keluar cairan perak yang sama, mengalir pelan. Membentuk aliran-aliran kecil yang bergerak menuju arah yang sama, menuju rumah Andika, dan detak jantungnya langsung berdebar tidak karuan karena ia tahu. Penunggu tanah mungkin sudah tidak memiliki kekuatan untuk menuntut darah Mila lagi, tapi tanah itu sendiri masih punya cara untuk menahan mereka. Masih punya akar-akar yang mencoba menjerat, dan Andika memacu langkahnya lebih cepat, melompati akar-akar yang tiba-tiba menjulur dari tanah seperti ular raksasa. Dan saat ia akhirnya tiba di depan rumahnya, pemandangan yang ia lihat membuatnya membeku di tempat. Rumah kayunya kini dikelilingi oleh lingkaran cahaya perak redup yang bersinar dari tanah, seperti ada api tak kasat mata yang membakar dari bawah, dan di teras depan, Sekar berdiri dengan Mila di pangkuannya. Keduanya menangis ketakutan karena dari celah-celah lantai kayu, akar-akar tipis berwarna perak mulai merayap keluar, mencoba melilit kaki mereka, dan Andika berteriak sekeras-kerasnya agar mereka segera keluar. Tetapi Sekar menggeleng dengan putus asa. Ia berteriak bahwa setiap kali ia mencoba melangkah keluar dari teras, tanah di depannya berubah menjadi lumpur hisap yang mencoba menelan kakinya, dan bahwa mereka terperangkap di sana, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Seolah-olah rumah itu sendiri telah berubah menjadi sangkar yang dikunci dari bawah oleh kekuatan yang tidak terlihat. Andika tidak berpikir dua kali, ia mengeluarkan tatah besi dari sakunya dan berlari menuju teras, tetapi saat kakinya menyentuh tanah di dekat lingkaran perak, ia merasakan sengatan listrik yang menyebar dari telapak kakinya hingga ke ubun-ubun, membuatnya terhuyung dan hampir jatuh, dan dari dalam tanah, suara berat mulai bergema. Bukan suara penunggu tanah yang sudah tenang, melainkan suara yang lebih tua, lebih dalam, suara yang seolah-olah berasal dari inti bumi itu sendiri. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja, Andika? Tanah ini telah menyerap keringat dan darah keluargamu selama puluhan tahun, kau tidak bisa pergi tanpa meninggalkan sebagian dari dirimu di sini. Karena setiap paku yang kau pancang di kayu ini, setiap mebel yang kau buat dan kau jual, semuanya mengandung getah dari perjanjian kakekmu, dan selama kau masih hidup, selama darahmu masih mengalir, tanah ini akan selalu tahu di mana kau berada. Kau bisa lari ke ujung dunia sekalipun, tetapi akar-akar ini akan selalu mengikutimu, menunggu saat yang tepat untuk menarikmu kembali ke dalam pelukan kegelapan. Andika menggertakkan giginya, rasa sakit di kakinya semakin menjadi, tetapi ia tidak bisa menyerah. Ia melihat Mila yang menangis ketakutan dan Sekar yang berusaha menahan akar-akar perak yang semakin mendekati pergelangan kaki mereka, dan dalam keputusasaan, ia teringat pada burung kayu mangga yang masih dipegang oleh Mila.
Ia berteriak pada putrinya agar mengangkat ukiran itu ke atas, agar menunjukkannya pada lingkaran perak yang mengelilingi rumah, dan Mila, dengan tubuh yang gemetar hebat, mengangkat burung kayu itu tinggi-tinggi. Cahaya keemasan yang sama mulai memancar dari ukiran itu, dan saat cahaya itu menyentuh lingkaran perak, terjadi ledakan kecil yang memecah lingkaran tersebut menjadi celah, dan Andika melompat masuk ke celah itu. Ia meraih tangan Sekar dan Mila, dan dengan sekuat tenaga, ia menarik mereka keluar dari teras tepat saat akar-akar perak itu menyatu kembali dan menutup teras seperti kepompong logam yang mengunci rumah mereka selamanya. Mereka bertiga berlari menjauh dari rumah, tidak menoleh ke belakang meskipun suara kayu berderit dan runtuh terdengar dari kejauhan. Dan di sepanjang jalan setapak menuju keluar desa, mereka melihat pemandangan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Semua tetangga yang tadinya marah dan menuntut mereka pergi kini berdiri di sepanjang jalan dengan wajah-wajah yang kosong. Mata mereka berwarna perak dan tidak berkedip, tubuh mereka diam seperti patung, tetapi tangan-tangan mereka terangkat setengah ke depan, seolah-olah hendak meraih atau menahan. Dan Andika menyadari bahwa tanah itu telah mengambil alih warga desa, bahwa mereka tidak lagi menjadi manusia yang sadar, melainkan bagian dari mekanisme desa yang mencoba menahan Andika dan keluarganya. Dan saat mereka melewati kerumunan itu, Andika mendengar bisikan serentak yang keluar dari 100 mulut sekaligus, suara yang bergetar dan berlapis-lapis, "Jangan pergi, Andika, tinggallah di sini, kau adalah bagian dari kami, darahmu adalah tanah kami. Kau tidak bisa memisahkan diri dari apa yang telah menyatu denganmu sejak lahir." Andika menutup telinga Mila yang mulai menangis ketakutan. Ia menarik Sekar lebih cepat, dan dengan langkah yang putus asa, mereka berlari melewati gerbang desa yang kini tampak seperti mulut raksasa yang menganga. Dan saat mereka berhasil keluar dari batas desa, Andika merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada benang yang putus di dadanya, seperti ada beban berat yang tiba-tiba terangkat dari pundaknya, dan saat ia menoleh ke belakang, desa Sumber Mulyo tampak seperti biasa, tidak ada lingkaran perak, tidak ada akar-akar bergerak, hanya desa yang tenang di bawah sinar matahari sore yang mulai memerah. Tetapi Andika tahu bahwa itu hanya ilusi, bahwa di balik ketenangan itu, tanah masih menunggu, masih haus, dan bahwa mereka harus terus berjalan, menjauh sejauh mungkin dari tempat yang dulu mereka sebut rumah. Mereka berjalan tanpa tujuan, menembus hutan dan melewati sungai, dan saat malam mulai turun, mereka berhenti di sebuah pondok kosong di tengah perkebunan tebu. Andika membaringkan Mila dan Sekar di atas tikar yang mereka temukan di sudut pondok, dan saat mereka beristirahat, Andika mengeluarkan kertas lusuh pemberian Mbak Eko dan membacanya sekali lagi di bawah cahaya senter yang mulai redup. Nama-nama di daftar itu terasa berat, setiap nama adalah nyawa yang hilang karena keserakahan leluhur. Dan Andika bersumpah dalam hati bahwa Mila tidak akan pernah menambahkan namanya ke daftar itu, bahwa siklus kutukan akan berakhir dengannya. Dan bahwa ia akan memastikan Mila tumbuh menjadi orang yang tidak pernah tergoda oleh kekayaan mudah atau janji-janji palsu. Tetapi di tengah kesendirian malam itu, Andika mendengar suara langkah kaki di luar pondok, langkah yang teratur dan berat, dan saat ia mengintip dari celah dinding bambu, ia melihat sesosok bayangan berdiri di kejauhan di bawah sinar bulan. Sosok yang mengenakan jubah hitam dengan lentera di tangannya, lentera yang tidak mengeluarkan cahaya, melainkan menyerap semua cahaya di sekitarnya. Dan Andika merasakan dadanya sesak, karena ia mengenali sosok itu, sosok kakek lentera merah yang seharusnya sudah hancur di bab sebelumnya. Tetapi sekarang muncul kembali, lebih besar, lebih gelap, dan lebih mengancam dari sebelumnya. Dan Andika menyadari bahwa penunggu tanah tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu. Menunggu Andika meninggalkan desa sehingga ia bisa mengikutinya dengan bebas, tanpa batasan tanah yang selama ini membelenggunya. Andika berdiri membeku di balik dinding bambu pondok yang reot, matanya tidak bisa lepas dari sosok bayangan di kejauhan yang memegang lentera penyerap cahaya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di bawah sinar bulan yang pucat. Tetapi Andika merasakan tatapannya menusuk dari jarak puluhan meter, tatapan yang tidak membutuhkan mata untuk melihat, tatapan yang merasakan ketakutan yang mengalir di pembuluh darah Andika seperti racun yang menyebar cepat, dan dalam keheningan malam yang sunyi, Andika mendengar suara lengkingan halus yang datang dari arah lentera itu, suara yang seperti jeritan tertahan dari ribuan jiwa yang terperangkap di dalam kaca lentera. Dan Andika menyadari bahwa lentera itu bukan sekadar benda mati. Ia adalah penjara bagi arwah-arwah yang pernah menjadi tumbal, termasuk mungkin arwah kakeknya sendiri, dan mungkin juga arwah Jayadi yang baru saja mati. Semua terperangkap di dalam nyala hitam yang berdenyut pelan, menunggu untuk dilepaskan atau untuk ditambahkan dengan korban baru. Andika menarik napas dalam-dalam,
Ia tahu ia tidak bisa lari, karena sosok itu pasti bisa mengejar mereka lebih cepat dari yang mereka bisa berlari. Dan ia juga tidak bisa bersembunyi, karena pondok bambu yang tipis tidak akan memberikan perlindungan apapun dari entitas yang bisa muncul dari dalam tanah itu sendiri. Maka dengan keberanian yang dipaksakan, Andika membuka pintu pondok dan melangkah keluar, menghadap bayangan itu dengan tatah besi di tangan kanan dan burung kayu mangga di tangan kiri, dua benda yang telah menyelamatkannya sebelumnya, dua benda yang ia harap bisa melindunginya sekali lagi. Dan saat ia mendekat, sosok bayangan itu mulai berubah bentuk, dari manusia berjubah hitam menjadi sosok yang lebih besar, lebih cair, dengan tubuh yang terbuat dari logam perak cair yang mengalir dan membentuk ulang terus-menerus. Dan wajah yang muncul di permukaannya adalah wajah yang tidak pernah Andika lihat sebelumnya. Wajah yang sangat tua, sangat keriput, dengan mata yang seluruhnya berwarna perak tanpa pupil, dan mulut yang terbuka lebar memperlihatkan deretan gigi runcing yang semuanya terbuat dari perak mengkilap, dan dari mulut itu keluar suara yang bergema di seluruh perkebunan tebu, membuat daun-daun tebu bergetar dan bergoyang seperti ketakutan. Kau pikir kau bisa pergi meninggalkan desa dan semuanya akan berakhir, Andika? Aku bukan penunggu tanah seperti yang kau kira. Aku lebih tua dari desa itu, lebih tua dari leluhurmu, aku adalah tanah itu sendiri, dan tanah tidak pernah melepaskan apa yang sudah menjadi miliknya. Kau bisa lari kemanapun, tetapi selama kau masih memiliki darah yang mengalir di tubuhmu, selama kau masih memiliki napas yang keluar masuk, maka kau akan selalu menjadi bagian dari aku, dan suatu hari, ketika kau lengah, ketika kau merasa aman, aku akan datang dan mengambil apa yang menjadi hakku. Andika merasakan dingin menjalar dari ujung kaki hingga ubun-ubun, tetapi ia tidak mundur, ia mengangkat burung kayu mangga itu tinggi-tinggi. Dan cahaya keemasan mulai memancar dari ukiran tersebut, menerangi kegelapan di sekitarnya, tetapi sosok perak itu hanya tertawa. Tertawa dengan suara yang seperti gesekan logam pada batu. Kau pikir mainan kecil itu masih bisa menyelamatkanmu? Di dalam desa, aku terbatas oleh akar-akar tua yang mengikatku, tetapi di sini, di luar batas desa, aku bebas, aku bisa bergerak tanpa hambatan. Aku bisa mengambil bentuk apapun yang aku inginkan. Dan aku bisa menghancurkan mainan kayumu dengan satu sentuhan. Sosok itu mengulurkan tangannya yang panjang, jari-jari peraknya menjulur seperti cambuk yang sangat cepat, menuju burung kayu di tangan Andika, dan sebelum Andika bisa bereaksi, ujung jari perak itu menyentuh ukiran kayu mangga, dan terjadi ledakan cahaya yang menyilaukan. Andika terlempar ke belakang hingga punggungnya membentur dinding pondok. Burung kayu itu terlepas dari genggamannya dan jatuh di tanah. Tetapi yang mengejutkan, burung kayu itu tidak hancur. Ia masih utuh, dan dari permukaannya, cahaya keemasan yang lebih terang mulai memancar, menciptakan gelombang panas yang mendorong sosok perak itu mundur beberapa langkah, dan untuk pertama kalinya, Andika melihat ekspresi terkejut di wajah logam itu, karena burung kayu itu tidak hanya berisi cinta Andika, tetapi juga cinta Mila, cinta Sekar, cinta dari seluruh keluarga yang telah melalui penderitaan bersama, dan cinta itu lebih kuat dari logam perak yang dingin. Lebih kuat dari perjanjian darah yang dibuat dengan ketakutan. Dari dalam pondok, Mila muncul dengan langkah pelan, matanya yang jernih menatap sosok perak itu tanpa rasa takut, dan ia berjalan mendekati burung kayu yang tergeletak di tanah, mengambilnya dengan tangan mungilnya, dan saat ia memegangnya, cahaya keemasan itu menyatu dengan tubuh Mila, membuat seluruh tubuh gadis kecil itu bersinar terang seperti matahari kecil di tengah malam. Dan sosok perak itu berteriak dengan suara yang memekakan telinga, "Apa yang kau lakukan, anak kecil? Kau tidak bisa melawan kekuatan yang lebih tua dari dirimu, lebih tua dari darahmu, lebih tua dari tanah yang kau pijak." Tetapi Mila tidak menjawab, ia hanya mengangkat burung kayu itu ke atas dan berkata dengan suara yang jernih dan lantang, "Kakek, aku tahu kau sebenarnya lelah, kau sudah terlalu lama berada di sini, terlalu lama menunggu, terlalu lama menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Tapi aku tidak marah padamu, aku kasihan padamu, karena kau tidak punya siapapun yang mencintaimu, semua orang yang kau temui hanya takut padamu, hanya ingin menghindarimu, tetapi aku tidak takut, karena ayahku mengajariku bahwa cinta lebih kuat dari ketakutan, dan aku datang ke sini untuk mengembalikan kedamaian yang kau hilangkan. Biarkan aku melepaskanmu, biarkan aku membantumu pergi ke tempat yang lebih baik." Sosok perak itu bergetar hebat, wajahnya berubah-ubah dengan cepat, kadang menjadi wajah Mbah Marto, kadang menjadi wajah Jayadi, kadang menjadi wajah-wajah aneh yang tidak dikenali Andika, dan dari dalam tubuh logamnya, keluar suara-suara yang berlapis-lapis, campuran antara tangisan, tawa,
dan jeritan, "Tidak, aku tidak bisa pergi. Aku sudah terlalu lama di sini. Aku sudah menjadi bagian dari tanah ini. Jika aku pergi, tanah ini akan mati, desa ini akan hancur, semua orang akan mati." Tetapi Mila menggeleng pelan, ia mengulurkan tangannya yang kecil dan menyentuh permukaan perak yang berkilau, dan saat jari-jari mungilnya menyentuh logam cair itu, terjadi percikan cahaya keemasan yang menyebar seperti riak air, menyentuh setiap sudut tubuh perak, dan perlahan-lahan, logam itu mulai mencair, bukan mencair menjadi genangan yang mengancam, tetapi mencair menjadi air biasa yang jernih, air yang mengalir ke tanah dan diserap oleh rumput-rumput di sekitar mereka, dan dari dalam cairan yang mencair itu, Andika melihat bayangan-bayangan arwah yang mulai bermunculan, wajah-wajah yang ia kenali dari daftar nama di kertas lusuh, semua arwah yang pernah menjadi tumbal, dan satu persatu, mereka mulai terbang ke atas, menuju langit malam yang berbintang, dengan ekspresi damai di wajah mereka, dan yang terakhir adalah arwah kakeknya, Mbah Marto, yang menatap Andika dengan mata yang penuh penyesalan, dan berbisik sebelum menghilang, "Maafkan aku, cucuku, aku terlalu serakah. Aku terlalu takut miskin, dan aku menjual kalian semua, tetapi kau lebih baik dariku, kau lebih kuat dariku, karena kau memilih cinta, dan aku hanya memilih ketakutan." Sosok perak itu akhirnya lenyap sepenuhnya, tidak tersisa apapun kecuali genangan air jernih di tanah dan burung kayu mangga yang kini tidak lagi bercahaya. Hanya kayu biasa yang diukir dengan penuh cinta. Dan Andika jatuh berlutut di tanah, memeluk Mila yang masih tersenyum tenang, dan Sekar yang keluar dari pondok dengan air mata kebahagiaan. Mereka bertiga berpelukan di bawah sinar bulan yang kini tampak lebih terang, lebih hangat, dan Andika merasakan beban yang selama ini menghimpit. Dadanya akhirnya terangkat, ia merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tetapi di kejauhan, Andika melihat sekilas bayangan Mbak Eko yang berdiri di bawah pohon, tersenyum padanya sebelum menghilang seperti kabut yang diterpa angin, dan Andika mengerti bahwa pertapa tua itu telah menyelesaikan tugasnya, bahwa semua telah berakhir, dan bahwa mereka sekarang benar-benar bebas untuk memulai hidup baru di tempat yang baru, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantui. 3 bulan telah berlalu sejak malam itu, 3 bulan sejak Andika, Sekar, dan Mila meninggalkan desa Sumbermulyo dengan hanya membawa baju di punggung, burung kayu mangga di tangan Mila, dan luka di hati yang masih perih setiap kali mereka mengingat rumah kayu yang dulu mereka bangun dengan susah payah. 3 bulan sejak mereka mengucapkan selamat tinggal pada tetangga-tetangga yang matanya berubah menjadi perak, pada tanah yang berusaha menahan mereka, dan pada Mbah Eko yang menghilang seperti embun di pagi hari, dan sekarang mereka tinggal di sebuah kota kecil bernama Kedung Jati, di sebuah rumah kontrakan sederhana dengan dinding bata yang tidak diplester dan atap seng yang bocor saat hujan. Tetapi rumah itu milik mereka, tidak terikat dengan perjanjian darah, tidak dihuni oleh penunggu yang haus akan generasi, dan Andika mulai bekerja sebagai kuli bangunan. Tangannya yang dulu terbiasa mengukir kayu jati halus kini terbiasa mengangkat batu bata dan mencampur semen. Tetapi ia tidak pernah mengeluh, karena setiap malam ia pulang dan melihat Mila berlari menyambutnya dengan burung kayu mangga di tangannya, dan setiap malam ia memeluk Sekar yang kini mulai tersenyum lagi. Senyum yang dulu hilang digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Namun Andika tidak pernah benar-benar melupakan apa yang terjadi. Ia tidak pernah benar-benar merasa aman, karena di bawah sadarnya, ia selalu waspada terhadap tanah di bawah kakinya. Selalu memperhatikan apakah ada akar-akar aneh yang tumbuh di halaman. Selalu memeriksa apakah ada genangan aneh di sudut-sudut rumah. Dan setiap kali Mila terbangun di tengah malam karena mimpi buruk, jantung Andika berdegup kencang. Ia berlari ke kamar putrinya dan memeluknya, bertanya apa yang ia lihat dalam mimpinya, dan setiap kali Mila menjawab bahwa ia melihat taman yang indah dengan bunga-bunga berwarna-warni, Andika menghela napas lega, tetapi di sudut hatinya, ia tidak pernah sepenuhnya percaya bahwa semuanya sudah benar-benar berakhir. Suatu sore, saat Andika pulang dari bekerja, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di pagar depan rumah kontrakan mereka, terdapat sebatang pohon kecil yang tumbuh di antara celah pagar. Pohon dengan daun-daun lebar yang sangat ia kenali. Pohon Kamboja, pohon yang sama yang dulu tumbuh di samping rumah Jayadi. Pohon yang sama yang batangnya retak dan mengeluarkan cairan perak, dan Andika merasakan dadanya sesak, napasnya terasa pendek. Ia mendekati pohon kecil itu dengan langkah gemetar. Ia mengamati setiap daun, setiap ranting, dan ia tidak menemukan sesuatu yang aneh, hanya pohon Kamboja biasa yang mungkin tumbuh dari biji yang terbawa angin. Tetapi ketakutannya tidak bisa hilang begitu saja. Ia memanggil Sekar dan memintanya untuk mencabut pohon itu. Mencabutnya sampai ke akar-akarnya dan
membakarnya, dan Sekar, yang juga merasakan kegelisahan yang sama, langsung melakukannya tanpa bertanya. Tetapi saat akar-akar pohon itu tercabut dari tanah, Andika melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di ujung akar yang paling dalam, terdapat sehelai rambut panjang berwarna hitam yang terikat dengan benang merah, rambut yang sangat mirip dengan rambut Mila. Dan Andika jatuh duduk di tanah, ia merasakan dunianya berputar, karena ia menyadari bahwa meskipun penunggu tanah telah lenyap, meskipun Jayadi telah mati, dan meskipun Mbak Eko telah pergi, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih halus, yang masih mengikuti mereka, yang masih menunggu, dan yang kini mulai menampakkan dirinya dalam bentuk yang paling tidak terduga, yaitu melalui biji pohon yang terbawa angin dan tumbuh di tanah baru mereka. Andika tidak bisa tidur malam itu, ia duduk di teras rumah kontrakan dengan parang di pangkuan dan tatah besi pemberian Mbak Eko yang selalu ia simpan di sakunya. Dan saat tengah malam tiba, ia mendengar suara gemericik air dari belakang rumah, suara yang terlalu teratur untuk menjadi aliran air hujan, suara yang terdengar seperti sesuatu yang sedang mencuci sesuatu di bak mandi. Andika bangkit dan berjalan ke belakang dengan langkah pelan, dan saat ia sampai di dapur belakang yang menghadap ke sumur kecil yang digunakan untuk mencuci piring, ia melihat sosok yang membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Sekar berdiri di depan sumur dengan punggung menghadapnya, kepalanya menunduk, dan tangannya bergerak-gerak seperti sedang mencuci sesuatu. Tetapi dari bahu Sekar yang bergetar, Andika bisa mendengar suara tangisan pelan, tangisan yang tidak seperti tangisan Sekar biasanya, tangisan yang lebih tua, lebih dalam, dan dari genangan air di bawah kaki Sekar, Andika melihat pantulan wajah yang bukan wajah Sekar, melainkan wajah perempuan tua dengan rambut putih yang terjuntai dan mata yang kosong, dan tanpa berpikir, Andika berteriak memanggil nama Sekar, dan istrinya terkesiap, menoleh dengan wajah yang bingung dan ketakutan, tidak menyadari bahwa ia telah berdiri di depan sumur selama hampir 1 jam tanpa sadar. Dan bahwa tangannya yang basah kini menggenggam sehelai rambut hitam panjang yang sama dengan rambut yang ditemukan di akar pohon Kamboja tadi. Andika memeluk Sekar erat-erat, ia menggigil ketakutan, dan untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan untuk benar-benar pergi, meninggalkan kota ini, meninggalkan semua yang telah mereka mulai, dan berlari ke tempat yang lebih jauh, tetapi ia tahu itu tidak akan pernah berakhir. Ia tahu bahwa selama ia masih memiliki ketakutan di hatinya, selama ia masih memikirkan masa lalu dengan rasa was-was, maka ia akan selalu menarik bayangan-bayangan itu kepadanya. Dan satu-satunya cara untuk benar bebas adalah dengan menghadapi ketakutannya, dengan menerima bahwa apa yang terjadi tidak akan pernah bisa dilupakan, tetapi bisa diatasi, dan bahwa kekuatan terbesar yang ia miliki bukanlah parang atau tatah, melainkan cinta keluarganya dan kepercayaannya bahwa kebaikan akan selalu mengalahkan kejahatan. Andika menarik Sekar ke dalam rumah. Ia menggenggam tangan Mila yang masih tertidur, dan ia berdoa dalam hati. Berdoa agar semuanya benar-benar berakhir, dan saat ia membuka mata, ia melihat burung kayu mangga di tangan Mila memancarkan cahaya keemasan yang lembut, bukan untuk melawan ancaman, tetapi untuk menenangkan, untuk mengingatkan bahwa mereka tidak sendirian, bahwa mereka memiliki satu sama lain, dan bahwa itulah satu-satunya hal yang benar-benar penting. Keesokan paginya, Andika membawa keluarganya ke sebuah padepokan kecil di pinggiran kota, tempat seorang kiai tua yang terkenal dengan kemampuannya mengusir gangguan gaib, dan setelah mendengar cerita panjang Andika, kiai itu hanya tersenyum dan berkata bahwa tidak ada santet atau kutukan yang tersisa, bahwa apa yang mereka alami hanyalah sisa-sisa energi yang tertinggal, seperti bayangan yang muncul setelah lampu dimatikan, dan bahwa energi itu akan hilang dengan sendirinya seiring waktu. Selama mereka tidak memberinya makan dengan ketakutan atau perhatian berlebihan, kiai itu memberkati mereka dengan air zam-zam dan membacakan doa-doa perlindungan. Dan saat mereka keluar dari padepokan, Andika merasakan beban yang tersisa akhirnya terangkat, ia merasakan kehangatan matahari yang tulus di kulitnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tersenyum tanpa rasa was-was, ia menggenggam tangan Sekar dan Mila, dan mereka berjalan pulang dengan langkah yang ringan, siap untuk memulai hidup baru yang sesungguhnya, tanpa bayang-bayang masa lalu, tanpa ketakutan akan masa depan. Hanya 3 orang yang saling mencintai, yang telah melalui neraka bersama dan keluar lebih kuat dari sebelumnya. Dan di rumah kontrakan mereka, pohon Kamboja kecil itu telah dicabut dan dibakar, dan di tempatnya, Andika menanam pohon mangga. Pohon yang akan tumbuh besar dan berbuah, dan suatu hari nanti, Mila akan memetik buahnya dan tersenyum, mengingat bahwa dari kegelapan terbesar, selalu ada cahaya yang bisa tumbuh, jika kita cukup berani untuk mencarinya. Dan disitulah ceritaku berakhir, bukan dengan kemenangan yang gemilang,
Bukan dengan pahlawan yang terbang ke langit, tetapi dengan 3 orang yang duduk di teras rumah kontrakan mereka, menikmati secangkir teh hangat, dan tertawa mendengar tingkah Mila yang mengejar kupu-kupu di halaman. Karena itulah kemenangan yang sesungguhnya, bukan mengalahkan iblis dengan kekuatan besar, tetapi bertahan, tetap utuh, dan menemukan kebahagiaan di tengah reruntuhan. Teman-teman, aku berbagi kisah ini bukan untuk membuat kalian takut, tetapi untuk mengingatkan bahwa iri hati adalah racun yang bisa menghancurkan tidak hanya orang yang meminumnya tetapi juga semua orang di sekitarnya. Bahwa perjanjian dengan kegelapan tidak pernah berakhir dengan baik, dan bahwa cinta adalah satu-satunya kekuatan yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh santet apapun. Jika kalian memiliki pengalaman aneh di lingkungan sekitar, atau jika kalian merasakan ada yang tidak beres di rumah kalian, jangan abaikan, jangan anggap sepele. Karena terkadang paku berkarat di daun pisang adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan jika kalian menyukai cerita ini, jika kalian merinding, jika kalian menahan napas, maka aku sudah berhasil membawa kalian ke dalam dunianya. Sekarang giliran kalian, tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Karena di desa-desa terpencil, di antara pohon-pohon Kamboja yang rimbun, masih banyak cerita yang menunggu untuk diceritakan. Dan aku akan kembali dengan kisah yang lebih mencekam, lebih menakutkan, dan lebih nyata dari yang kalian bayangkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jika suatu malam kalian mendengar suara langkah kaki di luar rumah, dan saat kalian melihat ke jendela, tidak ada siapapun di sana, jangan mencari tahu, tutup tirai, dan berdoalah. Karena mungkin bukan tetangga kalian yang sedang berjalan, melainkan sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih haus. Selamat malam, dan jaga keluargamu, karena itulah satu-satunya hal yang tidak bisa diambil oleh iblis manapun.